Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah Kota Bekasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agnes Sapita Zahra dengan NIM 632307883. Perkenalkan, nama saya Fatiatus Sururo dengan NIM 63231276. Perkenalkan, saya Nazun Nurmasita Komara Putri dengan NIM 63230920. Perkenalkan, nama saya Rani Chani dengan NIM 63230082. Perkenalkan, saya Sahla Malika dengan NIM 63230500. Di latar belakang, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan instrumen utama pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan publik, sekaligus cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kinerja pengelolaan APBD dapat dinilai melalui rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi belanja. Yang keduanya dianalisis berdasarkan laporan realisasi anggaran atau LRA berdasarkan data LRA Kota Bekasi tahun 2019 sampai 2023. Realisasi pendapatan dan belanja mengalami perubahan yang fluktuatif, pendapatan cenderung mendekati atau bahkan melampaui target, sedangkan pengeluaran cenderung berada di bawah anggaran yang direncanakan. Kondisi ini mendorong perlunya analisis lebih lanjut untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien pengelolaan APBD Kota Bekasi selama periode tersebut. Lalu rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2019 sampai 2023. Dan yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2019-2023. Dan bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2019 sampai 2023 dilihat dari efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja secara keseluruhan. Lalu tujuan yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2019 sampai 2003, dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2019 sampai 2023. Dan yang terakhir untuk mengetahui dan menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Bekasi tahun anggaran 2019 sampai 2023 berdasarkan tingkat efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja secara keseluruhan. Manfaat terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi sektor publik terkait analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis, serta memperkaya literatur mengenai penerapan rasio efektivitas dan efisiensi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Bekasi sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dan penggunaan belanja daerah lebih efisien. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi sumber informasi dan acuan bagi para akademisi dan peneliti lain yang mempelajari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis memperdalam pemahaman mengenai cara menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dalam penerapan akuntansi sektor publik. Oke, di sini kita masuk ke bab 2 landasan teori. Di sini ada anggaran. Pengertian anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk periode tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.
Anggaran berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi maupun pemerintah, serta memiliki peran penting sebagai alat perencanaan, pengendalian, pengalokasian dan distribusi sumber daya, serta penilaian kinerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada fungsi anggaran terbagi menjadi 8. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik atau political tool. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public sphere. Selanjutnya di sini ada manfaat anggaran. Anggaran memiliki berbagai manfaat, antara lain mengarahkan kegiatan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, menjadi alat untuk menilai kinerja pegawai, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab, serta mencegah terjadinya pemborosan pengeluaran. Dalam sektor pemerintahan, anggaran juga berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik, mengoptimalkan alokasi sumber daya sesuai prioritas, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Selanjutnya, pada slide ini kita membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah selama 1 tahun anggaran. Melalui APBD, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran untuk pelayanan publik, serta memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, APBD memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai alat perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah dapat mengukur apakah program yang telah direncanakan sudah berjalan sesuai target atau belum. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat daerah. Dalam proses penyusunannya, APBD diawali dengan penyusunan rencana anggaran oleh pemerintah daerah, kemudian dibahas bersama DPRD. Setelah itu, setelah mendapat persetujuan, APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan serta penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam daerah selama 1 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pengertian laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. LRA mencakup unsur pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta berfungsi sebagai alat untuk menilai pengelola anggaran, akuntabilitas, dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada struktur laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan LRA, merupakan seluruh penerima kas negara dan daerah yang menyumbang kelebihan saldo anggaran pada periode akuntansi yang bersangkutan. Ini adalah hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Yang kedua ada belanja, merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi kelebihan saldo anggaran pada periode tahun anggaran bersangkutan yang belum diterima pengembaliannya oleh negara. Yang ketiga ada surplus atau defisit LRA. Artinya selisih pendapatan dan pengeluaran LRA
selama periode pelaporan. Selanjutnya ada tujuan laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada menyediakan data tentang pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan yang terjadi dalam satu periode anggaran. Yang kedua, mengetahui sejauh mana pelaksanaan anggaran yang telah diatur telah tercapai. Yang ketiga ada mengukur seberapa efektif serapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Yang keempat ada menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang sudah diterapkan. Selanjutnya ada manfaat informasi laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada memahami sejauh mana anggaran telah digunakan selama satu siklus anggaran. Yang kedua ada mengukur seberapa efektif pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga ada mengevaluasi apakah penggunaan dana sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat ada menjadi alat akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pengelolaan keuangan. Di sini saya akan membahas terkait pengertian dari laporan keuangan daerah, efektivitas, dan efisiensi. Yang pertama itu laporan keuangan pemerintah daerah atau yang disebut LKPD. Merupakan laporan yang menyajikan kondisi keuangan, kinerja, dan aktivitas keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah pusat. LKPD terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan LKPD mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP dan diaudit oleh BPK untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keandalan informasi keuangan yang disajikan. Lalu selanjutnya, efektivitas. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD. Secara umum, efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil atau outcome yang dicapai sesuai dengan keluaran atau output yang dirancanakan. Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 4 ayat 4. Efektif diartikan sebagai tercapainya hasil suatu program sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi ini merupakan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya atau input secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal dengan biaya, waktu, dan usaha yang minimal. Dalam sektor publik, efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara ekonomis untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penggunaan sumber daya dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan data numerik secara sistematis. Jenis datanya adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, melainkan melalui dokumen resmi yang telah dipublikasikan, seperti studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk teknik analisis datanya dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi belanja berdasarkan kriteria Kemendagri nomor 690/937 tahun 1996. Dan rasio efektivitasnya kinerja keuangan lebih dari 100% itu sangat efektif. Lalu 90% sampai 100% itu efektif, 80% sampai 90% cukup efektif, 60% sampai 80% kurang efektif, dan di bawah 60% tidak efektif. Selanjutnya, kinerja keuangan di atas 100% itu tidak efisien, 90% sampai 100% kurang efisien, 80% sampai 90% cukup efisien,
60% sampai 80% efisien, dan di bawah 60% sangat efisien. Untuk rumus rasio efektivitas yaitu realisasi pendapatan per anggaran pendapatan dikali 100%, dan untuk rumus rasio efisiensi itu realisasi belanja per anggaran belanja dikali 100%. Untuk analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun 2019, yang pertama pendapatan. Anggaran itu mencapai 6,9 triliun, realisasinya mencapai 5,9 triliun. Untuk rasio efektivitasnya mencapai 85,28%. Ini adalah cukup efektif. Dan yang kedua ada belanja, anggarannya mencapai 7 triliun, realisasinya mencapai 5,5 triliun. Untuk rasio efisiensinya mencapai 79,47%, dibilang dengan efisien. Realisasi pendapatan lebih rendah dari target sehingga tergolong cukup efektif. Di sisi belanja, realisasi jauh di bawah angka efisien, mengindikasi penyerapan anggaran belanja yang belum maksimal. Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 2020. Efektivitas pendapatan mencapai 96,31%, sehingga termasuk kategori efektif. Artinya target pendapatan hampir seluruhnya berhasil direalisasikan, sementara itu efisiensi belanja sebesar 83,12% dengan kategori cukup efisien, yang menunjukkan bahwa belanja masih dapat dikendalikan sesuai anggaran. Pemerintah daerah mampu merealisasikan sebagian besar target pendapatan. Realisasi belanja tetap terkendali di bawah anggaran, meski rasio efisiensi sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, efektivitas pendapatan meningkat menjadi 101,44%, sehingga masuk kategori sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan berhasil melampaui target anggaran. Di sisi lain, efisiensi belanja mencapai 88,45% dan tetap berada pada kategori cukup efisien, sehingga penggunaan anggaran masih terkendali. Realisasi pendapatan melampaui target anggaran, menghasilkan kategori sangat efektif atau capaian terbaik dalam periode penelitian. Belanja tetap terkendali dengan kategori cukup efisien. Selanjutnya pada analisis tahun 2022, untuk pendapatan realisasi mencapai 98,96%, sehingga tetap berada pada kategori efektif. Walaupun sedikit menurun dibandingkan tahun 2021, target pendapatan masih hampir seluruhnya tercapai. Untuk belanja, tingkat efisiensi sebesar 85,69% masih termasuk cukup efisien, yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah tetap dilakukan secara cukup baik dan terkendali. Selanjutnya, pada tahun 2023, efektivitas pendapatan sebesar 94,96%. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Tetapi masih termasuk kategori efektif. Sementara itu, efisiensi belanja mencapai 88,83%, sehingga masih berada pada kategori cukup efisien. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBD pada tahun 2023 tetap berjalan dengan baik, meskipun terdapat sedikit penurunan pada efektivitas pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja. Di sini ada tabel yaitu rasio efektivitas pendapatan Kota Bekasi 2019 sampai 2023 konsisten mendekati atau melampaui target anggaran. Tahun 2021 mencapai 101,44%, sangat efektif karena realisasi melebihi anggaran. Sedangkan tahun lain berada pada kategori efektif hingga cukup efektif.
Di sini juga ada tabel sama seperti sebelumnya, cuman di sini yang membedakan adalah presentasinya. Yang dimana rasio efisiensi belanja Kota Bekasi 2019 sampai 2023 seluruhnya berada di bawah 100%. Tahun 2019 mencapai kategori efisiensi yaitu 79,47%. Sedangkan 2020 sampai 2023 konsisten pada kategori cukup efisiensi yaitu 80 sampai 90%. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan terkait interpretasi tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran Kota Bekasi berdasarkan hasil analisis rasio selama periode 2019 sampai 2023. Pada bagian pertama adalah rasio efektivitas pendapatan. Berdasarkan hasil analisis, tingkat efektivitas mengalami peningkatan dari kategori cukup efektif pada tahun 2019 menjadi efektif pada tahun 2020. Kemudian mencapai sangat efektif pada tahun 2021 karena realisasi pendapatan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya tahun 2022 dan 2023 kembali pada kategori efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tetap mampu mencapai target yang telah direncanakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bekasi mampu mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan daerah dengan baik selama 5 tahun terakhir. Dengan kata lain, pendapatan yang direncanakan dapat terrealisasi sehingga mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah rasio efisiensi belanja. Pada tahun 2019, tingkat efisiensi belanja berada pada kategori efisien. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2023, tingkat efisiensi berada pada kategori cukup efisien secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja selalu lebih kecil dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran tetap terkendali dan tidak menunjukkan adanya pemborosan. Selain itu, seluruh rasio efisiensi selama periode penelitian berada di bawah 100%, yang mencerminkan bahwa pemerintah mampu menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan tetap mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. Jika kedua rasio tersebut digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Bekasi selama periode 2019 sampai periode 2023 tergolong baik. Hal ini terlihat dari rasio efektivitas pendapatan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, serta rasio efisiensi belanja yang menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mengelola anggaran secara terkendali tanpa melebihi rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kombinasi antara tingkat efektivitas yang baik dan tingkat efisiensi yang terjaga menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dan mendukung terciptanya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang lebih optimal. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi belanja pemerintah Kota Bekasi tahun 2019 sampai 2023, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBD secara umum berjalan dengan baik. Tingkat efektivitas pendapatan meningkat dari kategori cukup efektif di 2019 menjadi efektif di tahun 2020 dan mencapai sangat efektif pada tahun 2021 karena realisasi melebihi target. Lalu tetap efektif pada tahun 2022 sampai 2023 meski sedikit menurun. Tingkat efisiensi belanja berada pada kategori efisien di tahun 2019 dan konsisten cukup efisien di tahun 2020 sampai dengan 2023. Dengan seluruh rasio di bawah 100%, yang berarti pengeluaran tidak pernah melebihi anggaran. Dengan demikian, kinerja keuangan pemerintah Kota Bekasi selama periode 2019 sampai 2023 dapat dikatakan baik karena berhasil mencapai target pendapatan sekaligus mengelola belanja secara efisien untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.